Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Abid Faisaladin. Kemudian ada teman saya Krisna Arya Satanugraha dan Mohzainur Ridho. Di sini kami dari kelompok 8 akan membuat video tentang proyek akhir yang berjudul Sistem Pakar Pemenuhan Nutrisi pada Tanaman Kopi dengan menggunakan metode case-based reasoning. Saya akan melakukan demo codingnya. Jadi, kode program ini sistem mempunyai sensor, diasumsikan terdapat sensor yang mengambil data terkini, data saat ini di lapangan, yaitu pada new data. Di sini kondisinya itu curah 20, pH tanah 6, nitrogen 15, fosfor 8, kalium 12. Kemudian data terkini dari sensor tersebut akan diproses pada fungsi magnification. Nah, di sini new data akan dibandingkan kesamaannya is similar dengan self ini yang ada pada database yang telah terdaftar oleh sistem sebelumnya, yaitu kondisi optimal terkait dengan curah hujan, pH tanah, jenis pupuk apa yang akan dipakai, dosis pupuknya, terkait nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain. Di sini akan disamakan. Kemudian untuk fungsi is similar ini terdapat range tertentu, jadi ada toleransinya beda-beda tiap jenis-jenis, yaitu curah hujan toleransi 15, pH tanah 0,5 dan sebagainya. Nah, setelah itu sistem akan menghasilkan output tentang kondisi kondisi mana sih yang paling mirip pada database yang telah ada sebelumnya. Coba kita run. Nah, di sini sensor mengambil data. Ini data terkini di lapangan. Diasumsikan sistem mempunyai sensor, kemudian diproses yang mana yang similar dengan batas toleransi tertentu, dan di sini terdapat asumsi juga, diasumsikan juga terdapat pompa siram dan dispenser pupuk ketika sistem aktif. Namun pada program ini masih sederhana, yaitu ketika data yang diambil pada saat ini, yang diambil oleh sensor, data terkini, itu tidak terdapat pada database, pada daftar database, itu akan menghasilkan return, yaitu keputusan tidak dapat diambil. Nah, seharusnya mungkin kedepannya jika dikembangkan, program ini dapat memasukkan data baru yang belum ada sebelumnya, jadi otomatis masuk pada database Plant Cyber System. Selanjutnya untuk bagian PEAS ini uh, perbaikan laporan proyeknya, yaitu ada PEAS dan saran di bagian akhir. Selanjutnya untuk PEAS sendiri dijelaskan oleh teman saya, yaitu Zainur Ridho. Di sini saya akan menjelaskan PS. Yang pertama yaitu performance. Diasumsikan sistem diukur berdasarkan keakuratannya dalam mengambil keputusan terkait kondisi lingkungan tanaman kopi menggunakan metode case-based reasoning. Performa dinilai dari sejauh mana keputusan sistem sesuai dengan kondisi lingkungan sebelumnya. Environment. Diasumsikan sistem berfokus pada pertanian kopi, mempertimbangkan variabel kritis seperti curah hujan, pH tanah, kadar nitrogen, fosfor, dan kalium. Keputusan sistem diasumsikan berdasarkan kondisi optimal sebelumnya dalam lingkungan pertanian kopi. Akuator diasumsikan terdapat dua perangkat, yaitu pompa siram untuk mengatur dosis penyiraman yang optimal, dan dispenser pupuk untuk mengelola jenis dan dosis pupuk NPK sesuai dengan kebutuhan sistem. Sensor diasumsikan sensor di kebun mengukur curah hujan, pH tanah, kadar nitrogen, fosfor, dan kalium, dan memberikan data penting untuk keputusan sistem dalam kondisi lingkungan tanaman kopi. Nah, selanjutnya ada perbaikan terkait return tadi pada bagian kode program ini. Kedepannya terkait saran bisa ditambahkan jika
data yang diambil tidak tidak ada yang sama dengan data yang telah ada di database, maka data tersebut menjadi pelajaran baru dan akan ditambahkan secara otomatis. Untuk bagian saran itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Krisna. Baik, untuk saran yang perbaikan, untuk mengembangkan sistem plan CPR system agar mendapat menyimpan data baru sebagai kasus tanpa keputusan langsung, langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, penambahan fungsi penyimpanan kasus baru dengan menambahkan, saya ulangi, tambahkan fungsi dalam plan CPR system untuk menyimpan data baru yang tidak langsung cocok dengan kasus yang ada sebagai kasus terpisah. Yang kedua, memodifikasi fungsi make decision, yang berarti ubah fungsi make decision untuk mengidentifikasi situasi di mana tidak ada keputusan yang bisa diambil dan menyimpan data tersebut sebagai kasus baru. Yang ketiga, penentuan parameter default untuk kasus baru dengan menetapkan nilai default untuk parameter seperti dosis underscore penyiraman, jenis underscore pupuk, dan dosis underscore NPK untuk kasus baru berdasarkan data yang ada. Yang keempat, pembaruan data kasus baru. Membuat mekanisme untuk memperbarui parameter kasus baru dengan informasi yang lebih akurat seiring waktu. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan terkait proyek akhir kami yang berjudul Sistem Pakar Pemenuhan Nutrisi pada Tanaman Kopi dengan menggunakan metode case-based reasoning. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.